Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini untuk melanjutkan pelajaran kita tajwid dengan kitab Tuhfatul Atfal. Pada pertemuan terakhir kita sampai mana? Mim sukun. Mim sukun. Baik. Sekarang halaman 19. Ya, sebelum kita lanjut mim sukun, kita merojaah sebentar ya. Merojaah sebentar di halaman 12. Nah, lihat halaman 12 ini adalah kesimpulan dari pembahasan nun mati atau tanwin ya. Di mana di dalam agama beliau menyebutkan Linnuri intaskun wali tanwini arba'u ahkamin fakhud tabini fal awwalul izharu qabla ahdufi lil halqi sittin rutibat ta'rifi hamzun faha'un thumma 'ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u wathani idghamun bi sittatin atat fi yaquluna 'indahum qad thabatat lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi ghunnatin bi an-nu'u lima illa idza kana bi kilmatin fala tudghim ka dunya thumma sinwanin tala والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه والثالث الإقلاب عند الباء بما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها Sidza sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dhalima. Ya, di situ beliau menyebutkan bahwasanya nun mati dan tanwin memiliki 4 hukum ya. Yang pertama adalah idhar, dan idhar di sini hurufnya ada 6 ya, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Yang menjadi catatan kita pada hukum idhar ini adalah jangan memutus suara nun mati atau tanwin. Saya ulangi, ketika kita membaca hukum idhar, maka jangan sekali-kali memutus suara nun mati atau tanwin. Titik. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika kita membaca man amana billah ya, perhatikan. Man itu ada nun mati ketemu hamzah. Jangan membaca man amana billah. Man amana billah. Tapi man amana billah, man amana billah ya. Atau man hajar, man hajar, man hajar. Jangan man hajar, man hajar. Bagus ya. Contoh lagi, jangan membaca kullun
Amana billahi wa malaikatih. Kullun amana billahi wa malaikatih. Salah. Tapi perhatikan suara tanwinnya. Kullun amana billah. Kullun amana, kullun amana, kullun amana billah. Ya, itu catatan yang harus kita perhatikan ketika membaca hukum izhar. Kemudian di sana ada juga izhar, ya, izhar. Namun ternyata bukan ketika bertemu hamzah. Bukan ketemu ha, bukan ketemu ain, bukan ketemu ha, bukan ketemu ghain, bukan ketemu kha. Nah, terus ketemu apa? Padahal 6 huruf yang baru saja kita sebutkan ini itu adalah huruf izhar, ya, yaitu huruf waw dan ya. Ketika nun mati bertemu dengan waw, bertemu dengan ya, itu hukum asalnya adalah idgham. Hukum asalnya itu ya. Hukum asal ketika nun mati bertemu dengan waw atau bertemu dengan ya, hukum asalnya itu idgham bi gunnah. Namun ini ada saatnya ternyata kita bahas di hukum yang pertama, yaitu di hukum izhar. Kapan? Ketika nun mati, ya, bertemu dengan waw atau bertemu dengan ya dalam satu kata. Saya ulangi. Ketika nun mati bertemu dengan waw atau dengan ya dalam satu kata, maka dihukumi izhar. Dihukumi apa? Izhar. Dan izharnya adalah izhar mutlak. Kenapa dikatakan izhar mutlak? Yang penting jelas bunyi nunnya. Tidak berkaitan dengan sebagai pembeda dengan izhar halqi. Kalau izhar halqi itu ketika bertemu dengan hamzah, ain, ya, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, itu izhar halqi karena 6 huruf tadi keluarnya dari al-halq, dari tenggorokan, maka dikatakan izhar halqi. Nah, kalau yang ketemunya waw, ketemunya ya dalam satu kata namanya izhar wajib atau izhar mutlak. Namanya izhar wajib atau izhar apa? Izhar mutlak. Fahim tuh ikhwah? Nah, Ustaz. Apa tadi catatan yang harus kita perhatikan ketika membaca izhar? Yang harus kita waspadai apa? Tidak boleh putus. Ya. Tidak boleh putus. Tuntas. Itu. Tahu nggak alasannya kenapa? Alasannya tahu nggak? Ada yang tahu? Alasannya apa? Karena Guna huruf halqi. Hah? Rokhawah. Nun Lah, bukan rokhawah. Nun masa rokhawah. bukan saktah mungkin. Ada Ya, guna. ya jangan, ya betul, jangan saktah. Maksudnya alasannya apa? Jangan sampai kita saktah itu alasannya apa? Karena nun mati, ya, itu sifatnya adalah tawassut. Sifatnya apa? Tawassut. Nah, sifat tawassut itu harus kita tunaikan. Itu. Apa sih sifat tawassut itu? Alirkan suara tapi lebih sedikit daripada rokhawah, kan gitu. Masih ingat nggak? Alirkan suara
tapi sedikit, lebih sedikit aliran suaranya. Jadi aliran suaranya kalau rokhawah itu kan aliran suaranya lebih panjang dia, ya, durasinya lebih panjang daripada yang tawasud. Tawasud tetap ada aliran suara tapi sedikit. Nah di situ, ya, man amana, man amana, man amana. Nah itu, udah tahu ya alasannya ya? Ya alasannya udah tahu ya kenapa harus dialirkan sedikit, jangan diputus. Baik. Yang kedua adalah ikhfa. Nah, ikhfa yang harus menjadi catatan kita untuk hukum yang ikhfa ini apa? Pertama dicatat ya. Yang menjadi catatan untuk hukum ikhfa ini apa? Pertama, mohon dicatat. Siapkan buku tulis. Kalau di kertas ini aja nggak apa-apa. Kertas masing-masing ya. Nah, catatan untuk ikhfa. 1, gunahnya dipanjangkan. Gunahnya diapakan? Dipanjangkan. 2, kalau gunahnya dipanjangkan seperti apa? Minkum, minkum, min qablikum, min qablikum. Nah itu gunahnya dipanjangkan. Disebut dengan gunah mutawwalah. Gunah mutawwalah, gunah yang dipanjangkan. Kalau yang diizhar tadi itu gunahnya ada, namun hanya gunah yang mutlak, gunah yang pokok. Gunah yang pokok itu aslul gunah. Itu yang diizhar. Jadi kalau saya tanya, izhar ada gunahnya enggak? Ada. Gunah yang dipanjangkan atau gunah yang pokok? Gunah yang pokok. Gunah yang pokok. Atau kalau bahasa Arabnya aslul gunnah. Ya. Namanya aslul gunnah itu gunah yang pokok ya, jangan dipanjangkan. Yang penting ada sautun yakhruju minal khayshum. Suara yang keluar dari hidung, dari itu. Nggak mungkin antum baca non enggak dari hidung, pasti ada yang dari hidung. Nah itu tuh udah dikatakan gunah, tapi gunah pokok. Nah kalau ikhfa nih, ikhfa yang kedua ini gunahnya mutawwalah. Gunahnya apa? Mutawwalah. Dipanjangin. Mutawwalah. Mutawwalah. Catatan yang kedua untuk ikhfa. Untuk ikhfa tadi catatan yang pertama ya, gunahnya dipanjangkan atau mutawwalah. 2, ikhfa itu ada 3. Ikhfa itu ada berapa? Ada 3. 3. 1, ikhfa yang akrob. Tulis. Ikhfa akrob. Dekat. Akrob itu dekat dari kata qarib. Isim tafdilnya akrob. Itu yang pertama. Kapan dikatakan ikhfa ini akrob? Ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 3 huruf. Apa 3 huruf ini? Ta, to, dal. Saya ulangi. Ta,
to, dal. Ta, to, dal. Ayo ulangi huruf ikhfa akrob apa aja? Ta, to, dal. To, dal. Lagi. Ta, Ta, Tato. to, to, dal. dal. Sekali lagi. Ta, Ta, to, dal. dal. Ya. Kalau antum tahu tato, nah ingat itu aja. Tato, ta, to, dal. Tato dak. Nah gitu ya. Aya naon tato dak. Eta naon? Tato dak. Nah itu Sunda ya. Nah ingat tato dak. Itu yang ikhfa akrob. Yang kedua, ikhfa ab'ad. Ikhfa ab'ad. Dari kata ba'id, jauh. Ya, ab'ad itu dari kata ba'id, jauh. Hurufnya ada 2. Koki. Koki. Apa itu koki? Kof dan kaf. Koki. 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 Kof dan kaf. Hurufnya ada 2. Apa? Ko dan kaf. Kof dan kaf. Nah, yang ketiga, ikhfa ausat. Ikhfa ausat. Pertengahan. Pertengahan. Tengah-tengah antara antara akrob dan aba'id. Coba diulangi. Untuk catatan ikhfa yang kedua tadi apa? Ikhfa ada Ada 3, Tat. 1. Ikhfa akrob. Hurufnya ta to da. Ta, to, dal. Ikhfa aba'ad. Hurufnya ada Dua. kof dan kaf. Yang ketiga Ausat. ausat. Pertengahan. Hurufnya ada berapa? 23. Loh. Hah? Selain huruf itu kan Sisanya. 23. Sisanya. 15. Hah? 10 ya, 10 ya. Hah? 15. Oh, sisa ya. Sisanya. Dikurangin Sisa idhar dari ya? huruf ikhfa. Bukan sisa dari huruf hijaiyah. Dikurangin idhar. Sisa dari huruf ikhfa. Huruf ikhfa ada 15. Fi khamsatin min ba'di asrin ramzuha. Fi kilmi hadal baiti qad dhamantuha. Siddasana kam jada syakhsun qad sama. Dum thayyiban zid fi tuqandar zalima. Kan ada 15. Kalau tadi yang akrobnya 3, abaatnya 2, berarti udah keambil 5 dong. Berarti sisanya berapa? 10. Ya, sisanya 10. Antum hafalkan saja yang sedikit, yang akrob dan yang abaat. Otomatis kalau antum sudah tahu yang akrob dan yang abaat, nanti yang ausatnya dengan sendirinya tahu, paham. Nah, gitu. Cara baca ikhfa yang ab'ad, ikhfa yang jauh. Ini antum harus paham juga ya. Kenapa dikatakan jauh? Kenapa dikatakan dekat? Patokannya apa? Ayo, ada yang tahu? Makhrajnya, betul, Mumtaz. Makhrajnya. Jadi kalau makhraj huruf nun itu ya dekat dengan ta, to, da. Makanya dikatakan kalau dekat berarti dikatakan akrob. Ya.
Nah, dikatakan abad jauh karena nun makhrajnya itu jauh kalau dibandingkan dengan kaf dan qaf. Jauh lah. Kalau nun itu kan ujung lidah, qaf dan kaf itu kan pangkal lidah. Dari pangkal ke ujung. Jauh nggak? Dari pangkal ke ujung jauh? Jauh. Jauh. Makanya dikatakan kaf dan qaf itu abad. Ya, berarti udah tahu ya sekarang ya. Kenapa dikatakan jauh, kenapa dikatakan dekat? Paham Ustaz? Paham ya? Insya Allah. Ya. Tadi yang Suara kedua jelas. IFA apa Ustaz? Suara jelas. Awan Ya, Ustaz. Tadi IFA yang Hah? kedua IFA apa ya? Hah? IFA yang kedua. Bad. Kurang jelas, Pak. Coba suaranya Bapak dibesarin, coba suaranya digedein. IFA apa Ustaz? Yang hurufnya K, Kof. Hah? IFA yang kedua. Untuk ikhfa yang tadi yang saya lihat yang abad nih, yang abad itu bunyinya ang bunyinya. Kalau kaf itu mingkum, ming kayak kita nyebut mingkem. Antum nyebut mingkem gimana? Mingkem. Mingkem apa? Milkem. Mingkem. Oh, berarti di Coba Pak Abdul Haris, antum bilang mingkem gimana? minkum Enggak, mingkem bahasa Indonesia. Jangan mangap, mingkem gitu, mingkem. Mingkem, ya kan? Langsung ang kan bunyinya? Paham maksudnya? Maksud saya? Jadi ketika kita membaca nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan kaf itu bunyinya ang. Ming, gitu ya, ang. Ang banget, bener-bener ang. Ya. Kalau kof sama ang juga. Tapi kalau kof tebal, itu bedanya. Kalau kaf, angnya tipis. Kalau kof, angnya tebal. Contohnya gimana? Contohnya gini, lihat. Mil qablikum. Min qablikum. Kalau kaf minkum ya, paham bedanya? Allah Ustaz, paham. Hah? Ya, itu. Nah, kalau yang akrob, ta, to, da, perhatikan suaranya. Alta. Coba Pak Hasbi, coba baca Pak Hasbi. Yang mana? Anta, gimana baca anta? Anta. Antum baca anta, coba. Anta. Gimana? Ulang. Anta. Angnya itu jangan jelas. Anta. Gitu. Jadi samar, perhatian. Alta. Lagi. Anta. Nah, entas. Ya begitu. Innama anta munziru man yakhshaha. Innama anta munziru man yakhshaha. Ya. Sama dal juga begitu. Mildu
Min dunillah. Min dunillah. Jadi jangan mingdu, mingdu, jangan. Nah itu. To juga begitu, ya to. Hanya saja bedanya kalau to itu ditebalkan, ya. Ya itu aja. Terus yang tengah-tengah, namanya tengah-tengah ya tengah-tengah juga, samarnya tengah-tengah. Enggak terlalu, enggak banget, enggak tapi tengah-tengah. Sudah ada tapi engnya juga jangan terlalu menonjol. Ya, sudah tapi dia enggak terlalu ke Itu. Ya. Itu catatan yang kedua untuk ikhfa. Lanjut yang iklab. Catatan untuk iklab ini dibaca dengan gunnah yang dipanjangkan juga. Berarti dibaca dengan gunnah mutawwalah. Ya, gunnah apa? Mutawwalah. Yang idgham. Mana yang dibaca dengan gunnah? Yang dibaca dengan gunnah mana? Kalau yang bila gunnah ada gunnahnya enggak? Ada. Ada. Tidak ada. Enggak. Kan bila. Ya, Bila itu tanpa. Idgham bila gunnah, idgham tanpa Guna. Ya. Nah, terus kalau yang bigunah itu terbagi dua, kamil dan nakis. Yang kamil itu ketika ketemunya nun atau mim. Nakis ketika ketemunya waw dan ya, waw atau ya. Itu aja. Ya, dan ini idgham bigunah sama gunahnya juga mutawwalah. Gunahnya mutawwalah. Berarti kesimpulan, yang dibaca dengan gunah mutawwalah apa aja? 1 ikhfa, 2 iklab, 3 idgham Guna. gitu ya. Kita lanjut. Mim dan nun bertasydid. Wa ghunna miman summa nunan syuddida wasammi kullan harfa gunnatin bada. Dan gunakanlah mim dan nun yang bertasydid. Maksudnya adalah panjangkan gunnahnya. Ya, panjangkan apanya? Gunnahnya. Panjangkan gunnah ketika bertemu dengan ketika membaca mim atau nun yang bertasydid, dan namai ya keduanya itu dengan huruf gunnah yang tampak. Nah di sini, nah ini gunnahnya nih. Type. Mim dan nun bertasydid semuanya digunakan dengan kadar 2 harokat dan ini dinamakan dengan gunnah yang bertasydid, sedangkan huruf-huruf bertasydid yang lainnya tidak digunakan. Ya, dan dia berjumlah 26. Yang tidak digunakan berjumlah berapa? 26. Yang 2 nun dan mim digunakan. Nih ya. Ya, sekarang kita masuk pada pembahasan hukum mim sukun. Wal mimu intas kuntah. Wal mimu intas kuntaji qabla al-hija la alifil layyinatil lidil hija ahkamuha thalathatul liman dabat ikhfa'un idghamun wa idharun faqat al-awwalul ikhfa'u indal ba'i wa sammihi syafwiya lil qurra'i
Wasani idghamun bimisliha ata wasammi idghaman saghiran ya fata wasalisul izharu fil baqiyah min ahrufin wasammiha syafwiyah wal mimu intaskun taji qabla al hija. Mim sukun yang datang sebelum huruf hijaiyah maksudnya, tapi bukan alif gitu ya. Tapi bukan alif. Maka ada 3 hukumnya. Ikhfa, idgham, dan idhar. Ya. Nah, yang pertama lihat yang pertama hukumnya ikhfa. Yaitu kapan? Ketika mim mati ketemu dengan ba. Ya. Nah, ini kesimpulannya, yaitu ketika mim mati, ini pembahasan mim mati ya. Mim mati bertemu dengan ba, maka hukumnya disebut ikhfa syafawi. Disebut ikhfa apa? Syafawi. Kedua, ketika mim mati bertemu dengan mim, maka disebut idgham mimi atau idgham mislain. Ya, ketemu huruf yang serupa, ya kan? Wasani idghamun bimisliha ata wasammi idghaman saghiran ya fata. Idgham saghir itu ya idgham mimi ini. Kenapa dikatakan idgham saghir? Karena prosesnya hanya sekali, langsung dimasukkan saja. Itu namanya idgham saghir. Karena di sana ada idgham kabir. Idgham kabir itu mengidghamkan huruf yang sama dengan huruf yang pertama ke huruf yang kedua, dan itu sama. Ya, dan ini riwayat Imam As-Susi ya. Contohnya ketika kita bertemu dengan kata Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, maka dibacanya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Nah, ini riwayat As-Susi, bukan riwayat Asim ya. Ya, itu ya. Jadi dikatakan idgham saghir karena di sana ada idgham kabir. Paham? Yang ketiga, ketika mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka disebut idhar. Ya, disebut idhar, yaitu idhar syafawi. Itu bakil ahruf, sisa huruf. Ya, sisa hurufnya. Coba contohnya di surat apa yang banyak ininya. Nah, di sini juga berlaku ini ya. Lihat, hukum mim sukun ini juga berlaku gunah. Di mana? Di sini nih, ikhfa syafawi ada gunahnya. Idgham mislain atau idgham mimi juga ada gunahnya. Nah, di idhar syafawi ini nggak ada. Saya ulangi ya. Ikhfa syafawi ada gunahnya nggak? Ada, Tad. Idgham mislain ada gunahnya nggak? Ada. Idhar syafawi ada gunahnya nggak? Tidak ada. Tidak ada. Jadi yang ada cuman ikhfa syafawi dan idgham mislain. Sama idgham gunahnya ya. Dipanjangin gunanya. Nah, jadi antum kalau ketemu ikhfa syafawi maka itu harus ditahan gunahnya, dipanjangin maksudnya. Idgham mislain juga sama. Nah, contoh apa nih? Surat, coba di sini yang ada berapa nih? Ada 20 peserta, berarti bentar ya. Kita absen dulu sebentar ya.
Pak Aan, Hadir Ustaz. Pak Hadir. Abdul Haris, Hadir Ustaz. Pak Aditya Saputra, Hadir Ustaz, hadir. Pak Adri Fauzi, Hadir Ustaz. Pak Agus Darmawan, Pak Agus Rudianto, Pak Anwar Supriyadi, Hadir Ustaz, hadir. Pak Arif Dedi Sentik, Hadir Ustaz. Pak Cecep, Hadir Ustaz. Hadir. Iya Pak Cecep, Pak Doli, Pak Doli Suhendra, Pak Dwi Sulistianto, Hadir Ustaz. Pak Eko, Hadir Ustaz. Pak Evan Farizal, Pak Hasbi, Hadir Ustaz. Pak Hendri Erwin, Pak Ihsan Fauzi, Hadir Ustaz. Pak Ilham Surya, Pak Muhammad Irawan, Hadir Ustaz. Pak Makmun, Maujud Ustaz. Pak Muhammad Irfan, Pak Muhammad Ihsan, Pak Muhammad Jamil, Lamin al-hanani qabla ahrufi. Lahumma idharuha fal-ta'rifi. Pak Muhammad Yani, Qabla arba'i. Pak Muhammad Yani, Arba'in ma'asratin hud ilmahu. Mini bagi Pak Riki, wa khaf'akimahu. Pak Riki, Pak Rustan, Wal mimu taskun taji qablan hija. Pak Rustan ada nggak Pak Rustan? Bayinati lidil hija. Maujud Pak, Ustaz. hah? Maujud Ustaz ya, Rustan. Nah. Pak Sigit Prastio. Mana Pak Sigit Prastio? Pak Sodikin, Hadir Ustaz. Pak Sutomo, Pak Ujang Dadang. Ya, berarti ada satu yang hadir malam hari ini. Chat saya belum, Pak. Nah, siapa? Edi Wibowo. Pak siapa? Edi. Pak Edi. Iya, Edi Wibowo. Pak Edi Wibowo. Nama lengkapnya siapa, Pak?
Itu nih Ustaz, Edi Wibowo Ustaz. Edi Wibowo. Iya. Oh, enggak ada nama Edi sih. Adanya Pak Eko, Pak Evan. Cuma 2 di sini. Pak Eko dan Pak Evan. Berarti Pak Edi. Pak Edi apa baru gabung apa gimana, Pak? Udah emang saya udah banyak absen Ustaz karena lagi nggak enak badan, sakit. Oh, iya ya. Saya tulis ya, Pak Edi Wibowo. Iya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 ya, malam hari ini 18 peserta yang hadir. Ya. Kita masuk pada setelah nanti kita prakteknya banyakin ya. Setelah kita selesai ini teori. Hukum lam pada alif lam dan pada lam fiil. Ya. Hukumnya perhatikan di matan di bait yang ke-24 sampai 28 disebutkan lillami al-halani qabla al-ahrufi ulahuma izharuha fal ta'rifi qabla arba'in ma'ashratin khudh ilmahu min ibghi hajjaka wa khaf aqimahu thanihima idghamuha fi arba'i wa ashratin aydan wa ramzaha fa'i طيب ثم صل رحما تفز ذاني عم تعسو أظن زر شريفا للكرم ولا مالولا سميها قمرية disukunkan ya. Kalau di sini enggak. Tapi di nuskha yang lain disukunkan. Wala malula sammiha qamriyah wala malukhra sammiha syamsiyah. Ya. Lilami al lam li itu memiliki artinya ya. Berarti lilami lam pada al, lilami al, lam yang ada pada al itu memiliki halan, 2 keadaan. 2 keadaan yang datang sebelum huruf-huruf hijaiyah. Pertama, ulahuma, yang pertama, izharuha, yaitu dengan mengizharkannya, mengizharkan bunyi lam. Yaitu apa saja? Qabla arba'in ma'ashratin khudh ilmahu. Di sini fal ta'rifi, maka ketahuilah. Ya, hendaklah engkau ketahui. Yaitu huruf-hurufnya ya berada qabla arba'in, sebelum 14. Maksudnya sebelum 14 huruf hijaiyah. Khudh ilmahu, ambillah ilmunya. Ya. Dari mana? Maksudnya ilmu tentang huruf-huruf alif lam yang idhar itu, lamnya idhar. Yaitu mini beri hajjaka wa khaf aqimahu. Yaitu dari min kan dari ya, mini beri dari ibri hajjaka wa khaf aqimahu. Ibri di situ ada ibri. 1 ibri, lihat di situ, yaitu ada hamzah, ada ba, ghain, terus apa lagi? Ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim dan ha.
Kalau di total ada berapa? Ada 14. 14. Ada 14. Kemudian yang sanihima idghamuha fi arba'i wa ashratin aydan wa ramzaha fa'i. Sanihima. Kalau tadi ulahuma, sekarang sanihima. Ulahuma yang pertama, sanihima yang kedua. Yang kedua adalah idghamuha, dengan mengidghamkan. Mengidghamkan bunyi lam ke huruf setelah lam. Yaitu lihat sama fi arba'i wa asrotin aidor, 14 juga ya. Maka dari itu lihat wa ramzaha fa'id, maka pahami rumusnya. Ramza itu rumus, wa ramzaha ramzun itu rumus, wa ramzaha fa'id, dan rumusnya pahami ya, dan rumusnya dipahami. Fa itu dari kata fa itu kan maka ya. I itu dari kata wa'a ya'i. Wa'a ya'i. Kata kerja perintahnya atau fi'il amarnya adalah i. Jadi satu huruf. Perhatikanlah, itu satu huruf. Ain kasroh. I. Nah, itu artinya apa? Perhatikanlah. Jadi kalau walaupun nggak semua huruf ya, nggak semua huruf itu satu huruf udah artinya semua, enggak. Nah, tapi ada sebagian satu huruf itu udah ada artinya, kayak fa kan maka. Fa maka. I itu artinya pahami, perhatikan ya, bisa perhatikan, bisa pahami. Nah, tuh lihat. Maka pahami. Dari kata apa tadi? Wa'a ya'i. Ai, pahami. Ai. Itu. Nah, apa saja hurufnya? Tibthum masil rohman tafus difdani'an da'zu al zonnin zur syarifat lil karom. Ya, tib. Nah, di sini ini awal-awalnya saja ya, awal-awalnya saja. Tib. Berarti huruf apa? To ya. To. Summa berarti huruf ta. Sin berarti So. sod. Rohman Ro. o. Tafuz Ta. ta. Dif Oh. Oh. dot. Za Za. zal. Zaga. Ni'am Nun. 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 Da Dal. dal. Su'a Sin. sin. Zonnin zonnin zo. Zur Zai. dai. Syarifan shin lil karom. Lam. Ah, Lam. total berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Totalnya berapa? 14. 14 ya, totalnya 14. Nah, terus yang di bait ke-28 itu disebutkan namanya. Wala malula samiha qamriyah. Dan lam yang pertama maksudnya adalah lam yang idhar. Yang idhar itu samiha, namailah qamriyah atau qamariyah. Alif lam qamariyah. Walamal ukhra, dan lam yang lainnya, maksudnya lam yang kedua, yang idgham, samiha, namailah syamsiyah. Alif lam syamsiyah.
Ya, bait ke-24 sampai 28. Paham? Ya, Paham Ustaz. ya semuanya? Paham, Ustaz. Kemudian lihat. Nah, nih, lihat di sini syaratnya lihat. Dia adalah lam ta'rif. Nah, jadi alif lam di situ namanya lam ta'rif. Yang sukun yang didahului oleh hamzah wasol yang masuk pada isim. Terkadang ada dan terkadang dibuang. Sebagiannya tidak mungkin dibuang. Seperti lam yang masuk dalam lafzul jalalah. Ya. Nah, ini yang jadi alif lam. Nah, yang ya di lafzul jalalah kan ada alif lam nih. Nah, ini nggak mungkin dibuang, ya. Ini mau nggak mau, ini kan ada alif lam nih. Nah, tapi ini alif lam yang ada pada Allah itu nggak mungkin dibuang. Begitu juga yang masuk pada isim mausul, ya. Contohnya isim mausul itu kita sambung yang artinya yang. Alladzi, ya. Alladzi, alladani, allati, alladani, allatani, allati, allai, alladina. Nah, ini mungkin nggak dibuang alif amalamnya. Tidak, Ustaz. Nggak mungkin, ya. Nggak boleh dibuang. Nggak boleh kita bilang ladzi, enggak, harus alladzi. Ya. Lam pada alif lam yang memandang sesuatu yang datang setelahnya dari huruf jaya memiliki dua hukum. Nah, ini nih. Lam pada alif lam ada dua. Satu, idhar komari. Komari, ya. Dari ibaghi hajjaka wa khaf aqimahu, jelas ini kita tadi. Contohnya di sini al-fattahu, al-ghaniyyu, al-yaminu, al-karimu, al-birru, al-qadiru, al-jalilu, al-hadiyu, al-alimu, al-halimu, al-maliku, al-wadud. Ya. Maka ini lamnya semuanya dinamai dengan lam apa? Komari. Maria. Yang kedua dengan idgham, mengidghamkan. Ini lam ta'rif, alif lam diidghamkan apabila setelahnya adalah salah satu dari huruf-huruf ini, ya. Apabila ada salah satu dari huruf ini datang setelah al, maka wajib untuk mengidghamkan, dinamakan dengan idgham syamsi. Ya, idgham ia merupakan idgham bi ghairi gunnah. Idgham bi ghairi gunnah maksudnya kecuali nun. Maka kalau nun diidghamkan karena sekali lagi dia adalah gunnah yang bada. Wasami idgham, wasami kul apa? Masing-masing darinya wasami kullan harfa gunnatin bada, wasami kullan harfa gunnatin bada. Huruf-huruf ini mencakup huruf ujung lidah, tepi lidah, dan shi termasuk huruf tengah lidah. Nah, lihat nih, ya, ini huruf-huruf yang alif lamnya adalah syamsiyah, ya. Dengan lam syamsiyah. Tanbih, catatan. Huruf-huruf mat yang tiga tidak akan berada setelah lam. Ya, huruf-huruf mat yang tiga. Apa huruf mat yang tiga? Ada yang tahu? Alif. Alif, ya. Alif. Alif. Terus wawu, sukun, ya. Sukun. Ya. Ya, sukun. Nah, itu
ya tidak akan pernah berada setelah alif lam. Jadi setelah alif lam itu pasti huruf-huruf yang enggak mat, bukan huruf mat. Nah, matan yang ke-29 nih. Wa adhiranna lama fi'lin mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qul wal taqa. Wa adhiranna dan izharkanlah dan jelaskanlah, perjelas. Apa? Lama fi'lin. Lam fi'il mutlaqa secara mutlak. Lam fi'il. Lam fi'il itu lam yang ada pada kata kerja, itu namanya lam fi'il. Fi nahwi seperti atau pada contohnya qul na'am wa qulna wal taqa. Ya. Contohnya pada kata qul na'am. Lihat. Qul na'am. Nah, itu diperjelas suara lamnya. Ya. Qul atau waqulna wal taqa. Tapi lihat apakah semua lam itu kita perjelas. Ketika lam yang ada di fi'il itu harus kita perjelas. Ada nggak yang kira-kira harus kita masukkan? Maksudnya idghamkan, ada nggak? Oh, ada. Ada. Ini nih, ya kan? Waqur rabbi. Nah, ini diperjelas nggak? Waqul apa waqur? Waqur. Nah, berarti dan izharkanlah lam fi'il secara mutlak. Nah, ini apa ya? Tidak semuanya ternyata. Nah, kita bahas, lihat ya. Ia adalah lam fi'il yang sukun yang berada di tengah atau di ujung, dan ia adalah salah satu dari huruf fi'il yang asli. Apabila terdapat lam fi'il di tengah kata, maka ia tidak memiliki hukum kecuali idhar. Ini yang berlaku baik fi'il madhi, kata kerja lapau ya, atau fi'il mudhari, kata kerja sedang atau sekarang, sedang atau akan. Contoh lihat kalau di fi'il madhi, qulna iltaqo waja'alna. Nah, itu di fi'il mudhari yaltaqithu wala yaltafit. Nah, sedangkan apabila lam fi'il terletak di ujung kata, maka ia memiliki dua hukum. Kalau di ujung memiliki dua hukum. Lihat. Yang pertama idgham. Ya, yaitu apabila setelahnya terdapat huruf lam atau ra. Sebab idghamnya pada huruf lam adalah tamassul, dan sebab idghamnya pada ra adalah taqarrub. Ya, sebab idgham pada lam karena tamassul itu semisal. Ya. Dan sebab idghamnya pada huruf ra karena taqarrub. Ini maksudnya kalau lam kan tamassul ya. Sama kan lam dengan lam, ya enggak? Ini yang disebut dengan tamassul itu sama. Lam ketemu lam, aqul lakum. Ya kan? Nah, ini kan di ujung ya. Ini nih. Sedangkan apabila lam fi'ilnya, ini lam fi'il nih. Lam fi'il terletak di ujung kata. Kan ujung kata kan ini. Maka ia memiliki dua hukum, yaitu idhar dan idgham dan idhar. Nah, yang ini yang idgham dulu. Nah, kan di ujung. Waqul juga di ujung kan? Kalau ini di mana? Di tengah kan? Qulna di ujung apa di tengah? Tengah.
Nah, lamnya yang jadi patokan. Iltaqo juga tengah, waja'ala juga di tengah, lamnya yang jadi patokan. Yal di tengah juga, yal tengah, wala yal tengah. Nah, kalau ini kan di akhir kan. Qul aqul lakum wa qur rabbi. Lihat, wa qur. Jadi jangan wa qul, tapi wa qur langsung masukin qira. Wa qur rabbi. Sebabnya tadi kalau lamnya, kalau lam maka tamasul, kalau lam ke ro sebabnya taqarrub. Lam dengan ro taqarrub, berdekatan. Berdekatan. Dari mana kita bisa tahu lam berdekatan? Ya, orang kalau enggak, biasanya anak-anak kecil ngomong ro ya, itu larinya ke lam. Ya, ngomong R larinya ke L. Nah, ini menunjukkan lam dan ro ini adalah berdekatan. Ya, ada ular, ada ulal, melingkar, melingkal, dipagar, dipagal, ya kan? Ini lam dengan ro, ini menunjukkan taqarrub, berdekatan. Ya, itu yang pertama diidghamkan. Saya ulangi ya. Kalau lamnya itu ada di tengah kata, ada di tengah ya, maka tidak ada hukum kecuali idhar. Udah paham ya, fix ya? Contohnya qulna, lamnya kan idhar ya. Qul, jelas nggak lamnya? Jelas. Qulna. Nah, kalau yang ini apabila terletak di ujung, maka ada dua, satu idgham, dua idhar. Nah, ini yang idhar nih. Yaitu apabila datang setelahnya itu huruf selain lam dan ro. Huruf selain lam dan ro. Nah, kalau lam dan ro ya maka harus idgham. Tapi kalau setelahnya itu bukan lam dan ro, maka idhar. Qul huwallahu ahad. Qul na'am. Qul na'am. Idhar kan? Qul na'am. Qul hu wa tawakkal 'ala Allah. Nah, itu idhar. Berarti yang ada dua hukum itu ketika lamnya ada di ujung. Kalau lamnya ada di tengah, Idhar. maka harus idhar, wajib idhar, nggak ada idgham, harus idhar. Tapi kalau lamnya di ujung, maka ada dua, bisa idgham, bisa idhar. Idgham kapan? Kalau ketemunya lam atau ro. Idharnya kapan? Kalau ketemunya bukan lam, bukan ro. Mafhum? Insyaallah. Kesimpulannya nih, lihat kesimpulannya ada di halaman 23. Hukum lam, ini kesimpulannya nih. Hukum lam. Lam ada dua, ada lam ta'rif, ada lam fi'il. Kalau lam ta'rif itu yang alif lam. Alif lam. Nah, alif lam ada dua, alif lam qamariyah. Lihat. Dan alif lam yang idgham. Yang idgham itu berarti syamsiyah ya. Nah, kemudian lam yang kedua itu lam yang ada di fi'il. Fi'il itu apa? Kata kerja. Lam yang ada di kata kerja. Nah, kalau seandainya lam yang ada di kata kerja itu berada di tengah, maka hukumnya satu, wajib idhar. Wajib idhar. Kalau di tengah, maka hukumnya satu, wajib idhar. Tapi kalau ada di ujung, ya, di ujung, lamnya itu di ujung, maka ada dua opsi. Bisa idgham, bisa idhar. Kapan idgham? Nah, kapan idgham? Ketika lam dan ro ya, Ketemu. ketika
Ketika setelah lam itu lam atau ro. Kapan izhar? Ketika setelah lam itu bukan lam dan Roh. ro. Saya ulangi. Hukum lam ada berapa? Wah. Lam ta'rif dan lam Fi'il. fi'il. Apa lam fi'il? Lam kata kerja. Kata kerja. Lam yang ada pada kata Kerja. kerja. Apa itu lam ta'rif? Lam yang ada di isim. Lam yang ada di isim yaitu alif lam. Lam yang ada di isim yaitu alif alif lam. Alif lam ada dua, alif lam komariah, alif lam syamsiyah. Lam fi'il juga dibagi dua. Ada yang lam fi'il itu di ujung kata, ada yang di tengah kata. Kalau di tengah kata, maka hukumnya satu, harus izhar. Kalau di ujung kata, maka ada salah satu dari dua, bisa idgham, bisa izhar. Kapan idgham? Ketika setelah lam itu huruf lam atau ro. Kapan izhar? Lain huruf lam dan ro. Setelah lam itu bukan lam dan ro. Setelah lam bukan lam, bukan ro. Maka dihukumi izhar. Alhamdulillah. Mafhum? Insyaallah Ustaz. Ya, saya rasa cukup. Ya, ada pertanyaan? Coba saya bacaan. Mati lampu. Mau baca? Mau praktek? Gimana? Mau praktek nggak? Mati lampu tadi ini dulu tadi. Hah? Mati lampu ini. Oh, mati lampu. Ustaz. Iya. Di mana, Pak? Sekarang. Cikarang. Iya. Ustadz, bagaimana kalau dicontohkan bacaan yang baik surat Al-Fatihah, Ustadz, buat kan sering setiap sholat Al-Fatihah gitu, Ustadz, yang Oh iya, betul. maksud itu sangat. Berarti kita sangat sekarang aja baca Al-Fatihah ya. Ya boleh, Ustadz. Belum di tes ini. Ya, perhatikan semuanya. Saya baca, kemudian nanti ikuti langsung aja. Perhatikan dulu, baru nanti ikuti. Per ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ya. Jadi roknya itu, roknya jangan terputus. Jangan terputus, jangan juga berlebihan ketika mengalirkan roh. Roh dialirkan, tapi dia tengah-tengah. Kenapa? Karena roh sifatnya pertengahan antara rokhawah dan syiddah. Yaitu tawasud. Ya, di bismillah. Kita lanjut bismillah. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Sin jangan terputus, jangan bismillah, jangan. Perhatikan. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perhatikan alnya tipis. A. Buka. A. Al-sha. Bunyi lamnya alirkan. Bunyi lam alirkan. Perhatikan. Al-ha. Jangan begini, jangan al-ha, tapi al-ha. Coba. Al-ha. Ya, alirannya sedikit ya. Kenapa alirannya sedikit? Nah, tawasud sifatnya tadi. Karena lam tawasud. Ya, lagi-lagi tawasud ya, perhatikan. Mim juga alirkan. Mim juga alirkan sedikit. Jadi jangan alhamdu, tapi alhamdulillahi, alhamdu. Coba. Nah, jangan kelamaan ya. Jangan kelamaan. Tengah-tengah. Perhatikan, saya ulangi lagi, semuanya perhatikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, kita lanjut. A, perhatikan A, jangan O, tapi A. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba A. Tipis. Ro tebal. Ar-Rahmanir-Rahim. Perhatikan suara ro ketika bertasdid. Wa akhfi takriron idza tushaddadu. Al-Imam Ibnu Jazari ketika membahas ro, babur ro'at, ya. Wa raqiqir ra'a idza ma kusirat kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat illam takun min qabli harfi isti'la aw kanatil kasratu laysat asla. Ya, wal khulfu fi fiqhin li kasrin yujadu wa akhfi takriran idza tushaddadu. Akhfi, samarkanlah. Takrir, sifat takrir pada ro ketika ro itu bertasydid. Jangan begini. Ar-Rahmanir-Rahim. Salah. Ya, salah. Tapi roknya itu lembut. Alirannya lembut. Ya. Roknya tebal tapi ya. Ar-Rahmanir-Rahim.
Ar-Rahim. Lagi. Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Yaumiddin jangan terputus, gini. Yaumiddin, din jangan terputus. Perhatikan. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Coba. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. 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 Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Perhatikan iya bertasdid. Ya, iya bertasdid. Huruf ya itu sifatnya bukan syiddah, bukan, tapi rohowah. Tapi apa? Rohowah. Alirkan suaranya. Lihat, perhatikan. Nah, alirkan suara pada ya yang bertasdid bagaimana? Lihat. Kalau bertasdid maka di situ ada sedikit tekanan, sedikit. Lihat. Nah, itu tempat naber. Lihat. Iya bertasdid itu tempat naber. Lihat. Iyyaka Iyyaka Iyyaka. Coba. Nah, ya begitu. Jangan sampai memutus bunyi iya, diputus. Contohnya diputus tuh begini. Iyyaka Iyyaka Iyyaka. Terputus nggak suaranya? Nah, itu salah. Itu salah. Ya. Kalau terputus berarti kita membaca ya itu dengan sifat syiddah. Dengan sifat apa? Syiddah. Dan itu salah apa benar membaca ya dengan sifat syiddah? Salah. Nah, harus dibaca dengan sifat apa? Qawah. Ya, masih ada suara ya. Lihat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Sebentar. Tadi yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saya lupa untuk mengingatkan ketika kita membaca ain. Ya. Na'budu ain juga dialirkan. Suaranya alirkan sedikit. Alirkan sedikit. Tapi sedikit aja. Ya, jangan kebanyakan. Atau nggak dialirkan salah. Kalau nggak dialirkan salah. Ya, dialirkan sedikit. Perhatikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Na'budu, na'budu. Jangan na'budu, na'budu. Terputus enggak? Salah. Kalau terputus salah. Harusnya tidak terputus. Na'budu, na'budu, na'budu. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ihdinas si, perhatikan, shad tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, terus to tebalkan. O tebal, to tebal. Si tebal, ro tebal, to tebal. Nah, ini 3 huruf yang tebal berurutan. Huruf H-nya dialirkan ya, suara dan angin. Lihat. Ihdinas siratal mustaqim. Lihat. To siratal, to siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil mimnya tipis, ghairnya tebal. Ghairnya alirkan. Ghairnya alirkan suaranya. Bukan anginnya, tapi suara. Dan itu ditebalkan. Ma-nya tipis dulu, ma. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba terakhir. Ghairil ya, lanya tipis. Ya, perhatikan, wanya tipis, lanya tipis. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Waladhdallin. Ya, dotnya panjang, ketemu huruf yang bertasdid, maka itu ada naber, ya. Dan hati-hati jangan menebalkan huruf lam, jangan walo, 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 wala, wala, Terus bunyi dotnya jangan terputus, jangan walat, 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 jangan. Tapi perhatikan masih ada suara. Walang dolin, walang coba lagi itu ya. Membaca dot jangan terputus suaranya, jangan walat do salah, tapi walat do karena dot itu sifatnya rohowah, bukan syiddah, ya kan? Ya, barakallahu fikum. Insyaallah nanti kita ulang-ulang lagi Al-Fatihah supaya tambah lancar. Ya, saya rasa cukup. Udah larut malam. Ya. Ustaz. Jadi kalau baca dari syiratal ladzina an'amta 'alaihim itu boleh berhenti, Ustaz? Itu kita baca itu dulu, latihan dulu ya. Nanti kalau antum sudah dapat bacaannya, cara baca yang baik, nanti antum bisa nanti disambung. Itu kita putus dulu. Sebenarnya kalau dalam riwayat Hafiz an Asim itu nyambung, ya. Jadi di Quran nyambung, Ustaz. Iya, tapi ada juga ada ini juga ada versi yang lain, artinya riwayat lain yang memang itu terputus. Tapi untuk riwayat Hafiz an Asim sendiri itu tidak terputus, ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, tidak terputus. Tapi supaya antum dapat dulu bacaan yang pas, kemudian dapat nafasnya baru ya. Kalau sekarang nanti antum harus ngatur nafas. Terputus apa terputus, Ustaz? Yang baik itu tidak boleh terputus, apa yang baik apa lanjut gitu, Ustaz? Lanjut. Kalau Hafiz an Asim berpendapat lanjut. Oh, lanjut. Kalau antum nggak kuat bisa dari sini. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi di 'alaihim yang kedua antum berhenti. Ya kan, karena antum nafasnya nggak bisa tuh kalau satu nafas. Berhenti di 'alaihim yang kedua, terus urangi lagi ghairil maghdubi. Ya. Ya itu aja. Saya rasa cukup. Oke, barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ikhwan wa iyyakum.